Podcast. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam. Bu Dina, ada Iya, apa Bu? iya nih mau mengisi waktu luang nih sama Bu Rizka nih. Betul Ada apa istirahat ya Bu tuh? ya. Ya Bu Hmm, Rizka, ada yang mau saya diskusikan sama Bu Rizka di sini. Kira-kira Bu Rizka ada waktu nggak? kalau sekarang sih saya lagi kosong. Kira-kira mau Hmm, diskusi apa ya? tentang yang saya alami sih Bu, saya sedang mengalami kejenuhan sih Bu lebih tepatnya. Hmm, Saya bu- kejenuhan gimana Bu? Kejenuhan apa ya Bu ya, kayak merasa lelah gitu Bu berapa minggu ini, kayak capek gitu Bu rasanya ke sekolah juga ya cuma berangkat terus itu ngajar terus pulang kayak nggak dapat feel-nya gitu Bu, gitu Hmm, Bu. capean gitu ya? Iya, terus saya mau minta pendapat juga sih Bu, pendapat, masukan, saran dari Bu Rizka gitu, apa yang saya alami sekarang gitu, apa yang saya rasakan sekarang gitu Bu. Bisa berarti Bu ya? Iya bisa, insya Allah bisa. Asik, makasih Bu. Jadi gini Bu Rizka, saat ini kan sekarang kan saya jamnya banyak nih Bu. Hmm, Udah benar-benar full 5 hari ini, Senin sampai Jumat, cuma liburnya cuma ya jam istirahat aja Bu. Gitu. Saya merasakan kok nggak ada istirahatnya dengan tugas tambahan yang saya ampuh juga, sama sekarang saya sedang CGP juga Bu, gitu. oh, ya jadi karena kebanyakan kerjaan ya. Iya. Sejak kapan emang Bu Dina ngerasa lagi Mm, kondisi kayak sekarang gitu? sebenarnya sejak mempersiapkan tahun pelajaran baru ini Bu. Oh, dari tahun ajaran baru ini. Iya, sebelum anak-anak masuk juga sudah mulai keteteran sih Bu Rizka gitu, karena Dari kan semester lalu. Hmm, iya awal semester kan kita mulai buat perangkat pembelajaran dulu tuh Bu. Nah itu Iya. saya juga belum selesai Bu. Ada masih dua kelas lagi, bahkan dua kelas lagi yang belum selesai saya buat perangkatnya. Karena saya merasa apa namanya, jam mengajar saya bertambah. Bukan saya mengajar 2 mapel sekarang nih Bu. Oh, Gitu. 2 mapel sekarang ya? Iya, kan kelasnya 7, 8, 9, tapi mapelnya 2 Bu. Dua Nah, mapel apa aja ya? informatika dan prakarya, Bu. Berarti Iya. karena megang 2 mapel, terus Mm, masuk semua kelas, ada CGP iya. juga. Sama tugas tambahan juga, Bu. Gitu. Nah, Tugas tambahannya nggak mungkin ya, Bu, ya, kalau nggak dikerjakan ya. iya, Gitu. sama kewajiban ya. Apalagi kalau berkaitan dengan anak-anak sebagai wali kelas, pasti ya Iya. harus apa namanya, saya bertanggung jawab juga. Tapi setidaknya saya sedikit menyampaikan apa yang saya rasakan dulu deh Bu Rizka gitu. Iya, iya. Iya. Jadi gitu Bu, saya kalau untuk pekerjaan CGP sih sebenarnya saat mengajar aja Bu, jika ada rukol nanti kalau bertepatan dengan jam mengajar saya yang siang Bu, gitu. Ada yang berapa kali bentrok tapi alhamdulillah masih bisa dikondisikan dengan anak-anak di kelas. Tapi lebih banyaknya saya jadi bingung ketar-ketir karena kan jadwalnya juga belum pasti ya Bu ya. Iya. Sedangkan yang sudah pasti itu jadwal mengajarnya seperti itu Bu. Tapi sampai sekarang kalau sejauh ini Bu Dina membagi waktunya gimana antara sekolah sama tugas CGP-nya? Kalau membagi waktu antar sekolah, saya sebisa mungkin mengerjakan tugas sekolah di sekolah Bu, mau itu tugas tambahan, mau itu tugas mengajar, tapi tetap aja ternyata tidak selesai Bu, gitu. Sedangkan mau pulang sampai sore atau malam juga nggak mungkin, nanti saya sendirian di sekolah, nggak ada yang nemenin Bu, gitu. Pengennya sih menyelesaikan semua tugas di sekolah, tapi ya ada aja gitu Bu yang tidak bisa, ujung-ujungnya tidak terselesaikan. Kalau untuk tugas CGP sendiri sama sih Bu, saya sebisa mungkin mengerjakannya di rumah kalau untuk CGP, karena kan di sekolah sudah tidak terpegang Bu ya.
karena sudah apa namanya, sudah sibuk dengan tugas-tugas sekolah di sini gitu. Itu Bu. Jadi ya sejauh ini saya membaginya berusaha untuk mengerjakan tugas sekolah di sekolah, mengerjakan tugas CGP di rumah. Meskipun malah yang terkalahkannya tugas sekolahnya Bu. Karena kan kalau CGP ada deadline-nya Bu. Jadi mau nggak mau sampai malam nih saya ngerjain di rumah, sampai begadang-begadang. Yang penting kumpulin gitu. Gitu Bu. Nah, berarti banyak banget ya tugasnya, baik tugas sekolahnya banyak, tugas CGP-nya banyak ya? Iya, lumayan banyak Bu. Tadinya saya pengen minta dikurangi 1 tugasnya kalau bisa sih Bu. Sepertinya sulit ya Bu ya, karena sudah masuk tahun pelajaran baru. Iya. Iya, yang mau dikurangin yang tugas yang mana emang? Kalau bisa tugas pengajar ya Bu. Gitu. Kan ada satu mapel yang tidak sejurusan sama saya nih Bu. Bisa tuh Bu dikasih ke yang gurunya belum banyak jamnya gitu. Yang lebih available ya, lebih bisa. Semoga bisa, tapi kalau tidak bisa ya insya Allah saya usahakan tetap mengajar, tetap mengisi. Paling agak terlambat di perangkatnya nih Bu ya, saya udah dikontak-kontakin Bu nih sama Bu Rini Bu, kurikulum Bu, Bu Dina mana perangkatnya gitu. Iya Bu. Gitu. Ya jadi sebenarnya semuanya ada deadline-nya ya, ada due date-nya buat ngumpulin, bukan cuma tugas CGP-nya aja ya. Iya sih Bu, bener. Tapi kadang karena ya sekolah masih memberikan kelonggaran, masih memberikan waktu gitu, jadi saya lebih menyelesaikan yang CGP-nya dulu Bu. Tapi insya Allah pasti saya selesaikan sebelum, karena ini kan baru awal-awal masuk juga ya Bu. Iya. Gitu. Tapi sampai sekarang yang udah Bu Dina lakuin untuk bisa ngebagi antara tugas sekolah dan tugas CGP itu apa aja yang udah dilakuin? Yang sudah dilakukan, kalau untuk tugas sekolah tadi saya sebenarnya buat list Bu ya, buat list pengerjaan setiap harinya. Apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya selesaikan hari ini, baik itu tugas tambahan maupun tugas utama saya, tupoksi saya sebagai guru mengajar. Jika dalam satu hari saya full sekali mengajar, mungkin saya tidak bisa mengerjakan tugas tambahannya Bu ya, karena saya juga harus pulang dan melanjutkan tugas-tugas yang lain gitu Bu. Sejauh ini sih seperti itu Bu, baru buat list pekerjaannya ini. Karena dengan list tersebut saya jadi hafal, jadi ingat tugas saya tuh ternyata banyak yang belum selesai. Iya. Jadi setiap hari udah dibuat listnya ya, untuk yang dikerjakan itu apa aja. Iya betul Bu. Sudah. Tapi untuk kerjaan tugas CGP sampai malam hari gitu, kira-kira mengganggu nggak? Apa setelah itu mengganggu sih Bu, betul mengganggu, lebih ke tidurnya Bu, waktu istirahat malamnya ya. Meskipun karena pagi-paginya kita bangunnya pagi lagi, subuh sudah bangun, sudah berangkat sekolah lagi, tapi alhamdulillahnya sih tidak sampai terlambat Bu. Saya bersyukurnya seperti itu, karena sebisa mungkin tanggung jawab di sekolah tetap dilakukan, karena itu yang benar-benar melibatkan orang lain, melibatkan murid banyak, di mana saya juga harus bertanggung jawab terhadap mereka. Jadi ya sebisa mungkin saya juga harus mengatur tersebut gitu. Apa sih namanya ya? Ya itu Bu. Gitu ya saya. Bener sih yang sudah dilakukan Bu, karena memang kesibukan yang luar biasa ya, kita nggak bisa pungkirin pasti kita bawa tugasnya ke rumah gitu ya. Iya betul, pasti Bu, ada aja yang saya bawa pulang. Kalau yang sudah dilakukan selain untuk bekerja itu Bu, menjalankan pekerjaannya, apa maksudnya apa Bu Dina butuh istirahat ketika di sekolah atau dibawa makan yang Bu Dina suka gitu? Ada nggak hal-hal di luar itu yang sudah dilakuin? Kalau paling sih saya membutuhkannya ada jeda di sekolah sih Bu. Jika maksudnya tidak apa-apa saya jam mengajarnya banyak, namun diberikan beberapa kelonggaran jam untuk saya bernapas sejenak gitu Bu, minimal 1 atau 2 jam pelajaran. Karena kalau misalnya full tanpa
jeda mengajar itu rasanya sampai meja tuh Bu, pengen tidur Bu, tapi nggak bisa gitu. Pengennya sih itu. Kalau untuk makan, ya Bu, saya makan mulu Bu. Jadi ya memang saya kalau capek, kalau lagi banyak kerjaan itu larinya ke makan Bu, lebih ke makanan. Jadi ya beginilah Bu jadinya. Gitu. Jadi apa aja dimakan. Bahkan saat saya mengerjakan tugas sampai malam pun saya sambil ngemil Bu gitu. Sebenarnya udah banyak cara yang dilakuin ya. Sudah. Supaya tidak terlalu kecapean ngerjain tugasnya. Udah berusaha mengatur waktunya dengan baik, sudah dibuat list kerjaannya apa aja hari itu gitu supaya hal-hal kerjaan kewajiban yang lain gak kelewat ya Bu. Iya benar Ibu, saya sudah berusaha untuk seimbang antara tugas sekolah dengan tugas yang saat ini saya sedang ampuh sebagai guru penggerak ya Bu ya. Saya sebisa mungkin sebenarnya guru penggerak juga tidak terlalu memberatkan sih Bu, karena sejauh ini ya saya alhamdulillah terselesaikan, meskipun ya seperti itu Bu, mendekati Bu B, berusaha untuk selalu menyelesaikan. Oke. Baik, sebenarnya Bu dilakuin tuh udah sesuai semua dari time manajemennya, dari membagi waktu pekerjaan sekolah dan tugas-tugas yang lain, terus sudah menyediakan waktu untuk kerjain di rumah pula, ya kan? Sudah buat list dan sudah buat yang lain-lain juga. Itu sebenarnya sudah sangat tepat Bu, apa yang dilakuin gitu, udah paling tepat. Cuman memang karena kondisinya dihadapkan dengan banyak tugas ya, jadi ya nggak dipungkiri ada rasa kecapean gitu ya, pusing, pegal-pegal, butuh rehat sejenak ya Bu. Masih butuh istirahat sejenak. Ya, nggak apa-apa sih Bu, udah bener banget kalau memang harus berhenti sejenak dan sudah bisa lanjut lagi sampai tuntas, itu udah sangat tepat. Iya, siap. Ya, berarti dari Bu, ya. Berarti dari Ibu tidak apa-apa ya Bu ya jika saya meminta waktu ke bagian kurikulum ya untuk menjeda pembelajaran gitu ya, jamnya tidak berturutan saya ngajar terus ke semua kelas gitu ya Bu ya. Boleh Bu, boleh, nanti bisa disesuaikan supaya selain jamnya juga nggak bentrok ya, kitanya juga jadi punya waktu untuk mempersiapkan diri kita sendiri sebelum masuk ke kelas berikutnya. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak Bu Rizka atas masukannya. Ya, saya tercerahkan sekali ini. Ya, semoga tetap semangat ya menyelesaikan tugasnya dan tanggung jawabnya yang lain. Ya, semangat Bu, insya Allah. Terima kasih sekali ya Bu Rizka atas masukan dan sarannya. Sama-sama Bu Dina. Ya, izin keluar dulu ya Bu. Sudah ya. Assalamualaikum. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi